saya yang mengirim CV dengan tujuan untuk menjalin komunikasi perihal pernikahan. Simpel itu, Mbak. Dari masa itu sampai akhirnya menikah itu berapa lama? Oh, sangat singkat. Sangat singkat. Mungkin lebih berapa bulan? Enggak ada bulanan itu mungkin 2 minggu. Iya. Dan kami tidak pernah ketemu, memang bertemunya di hari menikah tersebut. Beliau Syekh Reza memang punya banyak jadwal urusan dengan pertanian dan peternakannya. Teteh pada saat itu sedang safari dakwah keliling provinsi Jambi. Nah, Syekh Reza datang ke Indonesia di tanggal yang sama di mana Teteh selesai safari dakwah Jambi. Jadi kami sama-sama landing di bandara dari New Zealand, landing sekitar setengah 6 sore ya. Teteh dari Jambi landing sekitar jam 6 sore. Itu kali pertama bertemu. Langsung malam itu ijab kabul. Alhamdulillah. Langsung nikah. Langsung. Siap. Berarti apa yang memutuskan kalian menikah? Mungkin Tentunya visi dan misi yang sama, mencari ridha Allah. Jadi bagi seorang muslim dan muslimah ini bukan suatu pertanyaan yang sulit, simple. Pengen ridha Allah dan seorang itu ketika dia mampu berbadan sehat dia seharusnya menikah, kan begitu. Ya, untuk menjaga diri, untuk mencari keturunan, sebagai teman, best friend, ya kan? Dan dakwah Dan utamanya dakwah, itu terutama. Jadi paket itu semua terkumpul dalam suatu ikatan pernikahan, insya Allah. Jadi ketika kita punya visi yang sama, tentunya kita perlu koridor yang halal. Yang halal itu pernikahan. Jadi tidak ada yang namanya pertemanan dalam Islam, apalagi dalam bentuk opposite gender ya, gender yang berbeda, laki perempuan nggak ada. Jadi Islam tidak mengenal itu. Dan ketika seorang punya keinginan atau kedekatan, maka tujuan awal dan akhirnya adalah pernikahan. Sesimpel itu. masih ingat nggak pernikahannya tanggal berapa? Wah, kami nggak akan ngomong bukan, karena biarkan hal-hal yang Kami menikah di awal tahun 2023 dan hanya dalam waktu 2 minggu. Ta'aruf ya, kami saling mengenalnya lewat WhatsApp, yaitu dengan bertukar CV dan beberapa kali saja berbincang, khususnya visi dan misi sebagai sesama kaum muslimin, utamanya itu karena bagi kami pernikahan adalah jalan dakwah begitu ya. Dan ya alhamdulillah semuanya dilancarkan oleh Allah. Kami punya nomor masing-masing karena memang para pendakwah yang diizinkan Allah berkiprah dakwah dalam skala internasional itu memang ada grup WhatsApp, sehingga ada nomor beliau di sana, ada nomor Teteh di sana. Walaupun kami di grup tersebut kalau berdiskusi semuanya berdiskusi urusan dakwah internasional saja gitu ya. Tapi ya nomornya ada di grup itu ya. Jadi bisa mengontak dan mengirimkan CV, lalu berdiskusi pendek hanya dalam kurun waktu 2 minggu lah. Alhamdulillah. Ini bukan nggak ingat tanggalnya sangat ingat, tapi bukan buat konsumsi publik, insya Allah ya kan? Ya, bisa dipahami ya Mbak. Kalau untuk kehidupan setelah menikah, karena ini kan ada yang tinggal di Indonesia dan New Zealand juga. Enggak, kami udah tinggal sama-sama di New Zealand. Iya. Jadi rumah itu New Zealand. Jadi kami datang ke Indonesia ya trip gitu ya, Mbak. Ini bawa anak yang paling kecil. Siapa namanya? Apa namanya? Oh, Talha. Gimana nih kehidupan di New Zealand? Ini kan kabarnya saya juga punya peternakan. Mungkin seperti apa nih kehidupan KPG di sana setelah menikah? Alhamdulillah, sebagai seorang muslimah yang berharap ridhonya Allah, rumusnya hidup kan cuma sabar dan syukur aja. Dan bersyukurnya Allah kirimkan seorang imam ya, sudah ada yang memimpin, sehingga dimanapun Allah meletakkan di muka bumi ini, ya di tempat itulah akan menegakkan dakwah. Dan ketika Allah kirimkan imam, seorang suami, maka bagi seorang muslimah ibadahnya yang terutama urutannya menjadi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu suami, dan kemudian orang tua. Jadi dimanapun Allah meletakkan, bersama suami sabar dan syukur. Berharap ridhanya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat ya, insya Allah. Dan akhirnya nanti bisa husnul khotimah, bisa kumpul lagi nanti di surga ya. Amin. Pengennya kan gitu ya semua kita ya. Dalam rumah tangga muslimin tidak pernah ada yang namanya terpisah, bahkan maut pun tidak memisahkan. Tidak memisahkan. Karena kami
hakul yakin, beriman bahwa nanti semuanya akan dikumpulkan Allah kembali di atas dalam surganya Allah. Indah ya. Amin. Jadi maut pun tidak memisahkan, gitu ya. Berarti KPG kan punya peternakan nih suami di sana. Mungkin bantu juga nggak sih dalam Oh iya, hal apa? dalam banyak hal. Jadi gini, kan bahasa kita ritmenya sibuk berbagai macam. Jadi Kami berbagi sangat lah. sangat sangat dilibatkan. KWG sendiri mungkin bolak-balik ke Jakarta ke Indonesia kah atau bagaimana? Atau Ya. memang sudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan liburan jadi langsung tetap di New Zealand aja? Atau gimana? Kalau menetap pasti di New Zealand ya, karena tentu harus ikut bersama suami dan juga ada anak-anak ya. Tetapi karena Indonesia juga adalah amanah dakwah, maka segala aktivitas dakwah yang menyangkut Indonesia dioperate dari New Zealand. Allah takdirkan Teteh juga ada lembaga kan bernama Hadijati Foundation, bekerja untuk dakwah dan kemanusiaan dunia Islam, sehingga memang ada tim, ada office, ada base camp. Dan dalam era teknologi komunikasi ini kan alhamdulillah ya kita bisa bekerja by WhatsApp, Zoom meeting dan seterusnya. Termasuk kajian-kajian online itu tidak berhenti, insya Allah rutin sebulan 2, 3 sampai 4 kali begitu ya. Nah maka hari ini kami hadir di Indonesia dalam rangka memenuhi amanah dakwah yang bentuknya fisik, kemudian bertemu dengan kawan-kawan semua, khususan dengan para keluarga dan orang tua kami. Berarti ikut beternak gitu ya, merah Ikut, susu sapi juga. Ya maksudnya begini. Ngasih makan. Jadi Iya, pasti. tetenya sangat aktif dan sangat ingin gitu loh. Ya, melihat dari seluruh sisi, apakah sisi ekonominya, sisi manajemennya, administrasinya, sisi lapangannya, botanisnya gitu ya, dan segala dan seluruh urusan lain-lain Ini itu. kan ada gurunya, guru Ya, dunia akhirat mudah-mudahan. Jadi kita kalau seorang suami dan istri itu memang harus berjalan tandem ya, tandem saling. Jadi seorang istri yang tahu pekerjaan ataupun kesibukan suaminya itu akan bisa relate lebih baik gitu ya. Ada yang namanya ada emotional bonding, insya Allah. KPG mungkin sekarang sudah menjadi ibu. Ya. Seperti apa sih KPG? Alhamdulillah wa syukurillah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumusnya tetap sabar dan syukur, dan ada pemimpin kan, karena kalau dalam rumah tangga memang Allah memilihkan laki-laki, arijal qawamun 'ala nisa, memang laki-laki lah yang memimpin kaum di dalam rumah tangga. Ibaratnya kalau sekolahan itu adalah kepala sekolah kan, tapi kan setiap kelas perlu wali kelas ya. Kelas-kelas itulah anak-anak dan kita wali kelasnya kan begitu. Mungkin ikut nganterin juga. Oh, Oh absolutely. pasti dong, semua urusan anak-anak sehari-hari kan harus ibunya kan yang mengurus kan. Kalau nganterin sekolah mungkin di New Zealand itu seperti apa sih, naik bus juga atau sekolah. jalan kaki atau gimana? Gimana? Ya coba tanya sama Taha. Gimana sekolah gimana? Anti as, Pakai bis. oh Pakai bis gratis semua kabarnya. gratis. Is it free? Siapa yang antar Kak Baso? Umi yang antar. Enak nggak sih sekolah di sana Is atau it good to kehidupan di is it good to go to school in New Zealand? Iya. What do you feel about that? How do you feel, How do you feel about that? Happy? Iya. Alhamdulillah. Yeah. Iya, bener ya. Iya. Mungkin awalnya sulit nggak sih kan membonding ke anak-anak? Wah, alhamdulillah. Urusan gini Mbak, ini Allah yang mudahkan. Kan tadi rumusnya apa? Cari ridha Allah kan? Nah, kan Mbak bisa lihat sendiri. Lihat anak begitu butuhnya ya kasih sayang seorang ibu kan begitu ya. Dan tentu kan semuanya ikhtiar ya Bang ya. Allah saya. Kita hidupkan seluruhnya berikhtiar dan berharap Allah selalu menolong kita, dan Allah sudah menjamin ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Allah beri pertolongan kepada orang-orang yang sabar dan salat. Allah akan bersamai terus. Jadikan sabar dan suatu penolongmu Penolong. kata Allah Rabbul Alamin. Kan begitu. Mungkin KPG dan Mas suami ini mau nambah momongan. Oh, absolutely, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Itu sesuatu yang dalam rumah tangga muslimin ya, kehadiran anak itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya. Ya dan bahasa kita gini ya, semakin banyak anak, semakin banyak juga yang kita katakan karunia dari Allah. Dan itu kita songsong. Wallahi insya Allah. Sudah ya? Satu pertanyaan lagi, untuk pernikahan kemarin itu kan sebelumnya kan ta'aruf ya. Nah. Berarti kan setelah menikah baru mengenal salah satu. Ya. Nah selama itu tuh berapa lama proses pengenalannya setelah menikah? Gini, jadi Kan setelah menikah kan langsung hidup sama-sama kan? Ya itulah proses Pacaran dalam pernikahan. pacaran setelah menikah jauh lebih indah,
jauh lebih dahsyat dan tentunya halal. Dan Ini nikmat. pesan dan nikmat. Nikmat. Karena kita tidak lagi berhadapan dengan sesuatu gini loh. Ketika kita telah diikat dalam tali pernikahan, sah, halal dan kebaikan, dan tentu kebaikan yang datang. Nah, jadi buat adik-adik Dan ataupun- hatinya lapang kan? Hatinya Kita lapang. hati lapang, tenang ya. jadi mungkin Penasaran kan? jadi mungkin pokoknya gini nih, pokoknya buat teman-teman pemirsa ya yang sedang kepikiran, jangan, yuk tolak pacaran, song-song pernikahan, gitu ya. Jadi buat laki-laki, Biar pada yuk cepet nikah nih. nikah, gitu loh. Karena dalam pernikahan itu terbukanya pintu rezeki, adanya ridha Allah, kemudahan dan tentunya kita ini ya menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah dan Nabi-Nya alaihi wasallam haramkan dan larang. Dan itu adalah ikatan yang suci gitu ya. Ketika kita dalam suatu koridor yang benar, hati lapang. Gitu kan ya? Coba kalau sesuatu itu yang makan di atas sesuatu yang salah, tentu kita juga merasa tidak enak ya. Semoga Allah mudahkan buat Ya, teman-teman yang muda, amin. jangan merasa kemudahan, jangan merasa kemudahan. Rezeki itu pasti datang dan berapapun yang datang kita syukuri ya. Jangan jadikan material gain atau material wealth sebagai satu-satunya benchmark. Oke, Ya, terima kasih terima banyak. kasih. Sama-sama. Boleh terakhir selamat ulang tahun Transmedia ke 22 tahun ya Teh? Oh ya, buat Trans TV yang sudah